Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Universitas Universitas PGRI. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dona Katarina Eskom MPD sebagai dosen mata kuliah pemrograman web dasar. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang PPT atau program yang sudah kami buat. Untuk pertama saya ingin memperkenalkan kelompok kami dan anggota kami. Yang pertama saya sendiri Nurrahma Yuningsi dengan NPM 2019-43500-370. Silakan kepada teman-teman yang lain bisa diperkenalkan. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Riana Rizky Putri Rufiana dengan NPM 2019-43500-365. Saya akan memperkenalkan diri, Anissa Komalasari dengan NPM 2019-43500-342. Selanjutnya saya, Nuri Wardani dengan NPM 2019-43500-378. Dan yang terakhir saya, Anissa Pratiwi dengan NPM 2019-43500-312. Baik, selanjutnya akan mempresentasikan PPT. Silakan kepada Nuri Wardani. Oke, baik. Terima kasih Nurrahma atas pembukaannya. Di sini menjelaskan pengertian dan fungsi HTML, CSS, dan JavaScript sebagai pembangun halaman web. Sebagian besar halaman web yang terdapat di internet tersusun atas 3 bahasa. 3 bahasa ini adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Pemahaman tentang HTML, CSS, dan JavaScript merupakan hal yang sangat penting demi kemudahan proses pembangunan blog. Di gambar ini, susunan HTML terdiri CSS dan JavaScript. Pengertian HTML. Apa itu HTML? HTML itu atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML adalah markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Hal ini seperti misalnya membuat elemen-elemen paragraf, gambar, link, dan lain sebagainya. HTML tersusun atas elemen-elemen HTML. Elemen HTML didefinisikan dengan tag-tag HTML. Sebagian besar halaman web yang terdapat di internet merupakan halaman yang dibangun dengan HTML. HTML merupakan bentuk utama dari halaman web. CSS dan JavaScript terletak di dalam file HTML. Sebuah halaman web dapat dibuat hanya dengan menggunakan HTML atau tanpa CSS dan JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan pengertian CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa cascading style set dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C, World Wide Web Consortium, pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Anda hanya perlu menulis markup untuk situs teks seperti font. Diperkenalkan di HTML versi 3.2. Dan ketika itu menyebabkan banyak masalah bagi developer karena website memiliki berbagai font, warna, background, dan style. Maka untuk menulis kembali, oleh sebab itu W3C membuat CSS untuk menyelesaikan masalah ini. HTML dan CSS memiliki keterikatan yang erat karena HTML adalah bahasa markup, fondasi situs, dan CSS memperbaiki style untuk semua aspek yang terkait dengan tampilan website. Maka kedua bahasa pemrograman ini harus berjalan beriringan. Di sini ada gambar HTML, CSS, dan JavaScript.
Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman berjalan pada web browser yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Beberapa fungsi yang bisa Anda tambahkan menggunakan JavaScript seperti misalnya menampilkan elemen tertentu hanya pada browser tertentu saja, membuat fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat menyesuaikan ukuran font pada blog, dan lain sebagainya. Pertama saya akan menjelaskan untuk center. Center itu codingan center ini adalah untuk gambaran tampilan awal dari web kita. Gambaran awalnya seperti ini, tampilan webnya kalau dibuka. Dengan title Web Laundry akan muncul di tab Web Laundry. Frame sheet-nya rows 25%, border 1. Frame name atas, src border itu untuk memasukkan gambar background yang ini. Frame name menu, scrolling no, src harga HTML itu untuk yang ini. Frame name home, src home HTML itu untuk tampilan kalau kita buka yang ini. Kalau kita klik nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Terus ditutup dengan frame sheet, slash frame sheet, dan slash HTML. Yang kedua saya akan membahas tentang border. Ini codingan dari border. Page border, title page border ini untuk tampilan gambar, background yang ada di sini. Background .jpg ini format backgroundnya dengan border 5. Jadi membuat tampilan webnya lebih bagus. Ditutup dengan slash body dan slash HTML. Baik, di sini saya ingin menjelaskan di bagian home. Di bagian home ini kita berjudul isi. Nah, udah begitu kita ke bagian body. Di sini body background itu stylenya untuk gambarnya itu berjudul batch. Untuk gambar yang ini, ada di sini. Lalu ke font size-nya, kita menggunakan Microsoft New Type dengan size +4 di bagian nama Laundry Amor. Untuk font color, di Cibubur itu menggunakan hashtag D35400. Lalu ke bawahnya lagi, kita mulai ke bagian subjudul. Subjudul di sini ada bertulis laundry, murah, dan cepat. Dengan font size itu Microsoft New Type, size-nya +2. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Outputannya seperti ini. Lalu kita ke bawah lagi, ada font size untuk judulnya. Judul pilih menu. Di sini kita memakai Century Gothic dengan size +3. Silakan pilih menu. Lalu seperti ini output yang ditampilkan di webnya. Kita akhirin end text intronya. Setelah di end text intro, kita mulai lagi untuk menu web. Menu web ini di bawahnya ada kita hyperlink untuk menjadi gateway atau jembatan untuk ke web selanjutnya. Yang pertama itu dengan hyperlink title beranda. Di sini gambarnya itu home.jpg, hyperlink about toko, .html, titelnya deskripsi Laundry Amor. Gambarnya itu adalah about.jpg.
Lalu di sini ada kwitansi titik HTML dengan titelnya form pemesanan. Lalu di sini gambarnya berjudul kwitansi titik PNG. Dia akan menjadi seperti ini. Akan menjadi tampilan seperti ini untuk di bagian home. Lalu kita ke bagian harga. Kita ke bagian harga. Di sini harga kita menggunakan Meta Charset UTF 8. Lalu menggunakan link rel stylesheet bootstrap min CSS untuk membuat ini. Kita ke bagian ini dari sini sampai bawah itu adalah style yang kita buat. Ini style yang kita buat untuk label dan body. Lalu kita mulai di style ini sampai slash div untuk di bagian dashboard ini. Kita menggunakan metode post dengan kelas container. Background color-nya white, background color yang ini. Lalu strong profile slash strong. Itu untuk di bagian ini. Kita tutup dengan slash div. Kita mulai lagi di class untuk kolom. Kolomnya itu SM7 dengan form group dengan label nama lengkap. Outputannya seperti ini. Lalu di bawahnya ada lagi kita buat kelas baru yaitu kelas nomor telepon. Kelas nomor telepon ini untuk memasukkan nomor HP. Untuk memasukkan nomor HP atau nomor telepon akan bermuncul output seperti ini. Di bawahnya lagi ada kelas layanan. Oke, kita bisa lihat di sini layanan itu outputnya akan menjadi seperti ini. Dan di bawahnya itu ada 4 option yang bisa kita pilih. Ada 4 option. Yang pertama itu untuk nilai yang pertama 3-5 jam untuk hasil dari laundryan. Yang kedua itu nilai jadi 1 hari, nilai jadi 2 hari, nilai 3 hari jadi laundryan. Tampilannya seperti ini. Kita bisa milih mau berapa hari untuk laundryan itu jadi. Misalkan kita milih 2 hari. Lalu kita ke center untuk akhir, untuk menyimpan semuanya. Yaitu submit. Button type submit itu untuk kita berarti menerima pesanan customer. Kalau untuk reset itu berarti customer membatalkan pemesanan. Kita contoh masukkan di sini. Nurama. Oke. Lalu di sini nomor telepon. Lalu kita submit. Lalu itu datanya sudah bisa masuk ke dalam Word kita. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang toko. Di judulnya ini tentang Hammer Laundry. Lalu bagian menu atasnya itu terdiri dari home, deskripsi, dan data pelanggan. Menggunakan font Arial, Helvetica, dan sans serif. Untuk warnanya sama, FFF. Kemudian untuk di tabelnya, judulnya itu Laundry Amor Cibubur yang bagian sini. Kemudian di dalamnya itu berisi informasi dari alamat Jalan Saning nomor 24 Tanah Baru. Kemudian untuk warnanya
6F, ukurannya +1, dan untuk fontnya itu Segue UI Semi Bold. Kemudian untuk yang sebelah kanan, yang peralatan, fontnya sama, tapi isinya berbeda. Yang ini berisi tentang mesin cuci laundry, mesin peras, mesin pengering, dan mesin pelicin, dan mesin pres panas. Kemudian di bagian bawah untuk jenis-jenis servis yang tersedia itu menggunakan About 1 JPG, dan hasilnya seperti ini. Lalu di bagian kwitansi judulnya di bagian sini, di bagian atas itu menggunakan Arial LV3, colornya F3, size-nya +2, ini sama semua. Lalu di bagian fontnya, background-nya berwarna putih. Terus di judulnya ini form pemesanan laundry Amor. Kemudian di dalam formnya itu ada data diri. Terus labelnya nama lengkap. Lalu nanti kita akan memasukkan nama kita. Lalu nomor HP di sebelah kanan. Kemudian di bagian bawahnya masukkan alamat. Nanti kita akan isi ini alamat rumah kita. Lalu jenisnya di label jenis terdiri dari beberapa opsi, yaitu baju, celana, dan lain-lain. Kemudian selimut, lalu jas, terus lalu dan bagian lainnya. Kemudian di bagian buttonnya ada submit dan reset. Submit itu untuk kita menyimpan data, kemudian reset itu untuk menghapus data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.